Teman-teman, beliau ini adalah salah satu atlet taekwondo dan juga sekarang menjadi pelatih taekwondo. Bahkan teman-teman sekolah saya samping saya sebangku itu bawa Bawa apa, Mas? bawa paket. Bawa paket apa, Mas? Nah, Pesan saya sih ya tadi, cari apa yang kamu sukai, tekuni, ciptakan lingkungan atau circle yang baik. Kalau memang belum ada, cari circle yang baik. semangat pagi para dulur gayeng semua. Hari ini kita ketemu kembali dalam acara Podcast Jateng Bersinar BNN Provinsi Jawa Tengah, War on Track. Para dulur gayeng, hari ini kita kedatangan sangat-sangat spesial sekali karena hari ini kita kedatangan, namanya kalau kita lihat adalah Mas Derek Afsa SPD. Beliau ini Danpat Kokiwon. Gitu Mas Derek ya? Iya. Selamat pagi Mas Derek. Pagi, Mas. Selamat pagi. Teman-teman, beliau ini adalah salah satu atlet taekwondo dan juga sekarang menjadi pelatih taekwondo yang sangat berprestasi. Tentunya dapat menjadi, dalam artian dapat menjadi generasi milenial bisa melihat, oh kayak gini toh. Oh kayak gini dalam artian beliau ini bisa menjadi panutan untuk teman-teman semua. Mas Derek boleh perkenalan dulu kepada dulur gayeng di Provinsi Jawa Tengah ini. Monggo Mas Derek. Oke, selamat apa nih? Selamat pagi, siang, Selamat sore, pagi malam. aja, nggak apa-apa. Jadi, halo, nama saya Derek Afsa. Saya usia sekarang 37 tahun, sudah menikah, 3 anak. 3 anak ya Mas ya? Iya. Istrinya berapa? Isi 1. Alhamdulillah masih 1. Sekarang saya statusnya karyawan di Disporapar. Ya. Bertugas saya di Balai PPLOP. Jadi kami mengelola Gor Jati Diri dan atlet-atlet pelajar Jawa Tengah. Oke. Itu tadi sekilas. Kemudian karena Mas Derek ini orang yang pemalu, padahal CV-nya itu prestasinya banyak sekali para dulur gayeng. Dulur gayeng saya infokan CV beliau ini adalah dapat pengalaman melatihnya dari 2006 sampai 2009 adalah pelatih taekwondo Kota Semarang. Jadi kalau yang suka nendang-nendang, Kyoryugi ya Mas ya? Kyoryugi itu langsung ya Mas ya? Kyoryugi itu yang fighting. Yang fighting. Hati-hati sama Mas Derek ini. Mungkin narkoba nanti bisa ditendang sama beliau ini. Kemudian 2010 sampai 2017 beliau adalah pelatih taekwondo Jawa Tengah. Kemudian 2013 pelatih tim Porprov, 2014 pelatih Platnas Prima Pratama, 2018 pelatih tim Porprov Taekwondo, dan 2000 sekarang sempat menjadi pelatih Porprov Kaltim ya Mas ya? Iya, Kutai Timur. Kemudian sebagai atlet, beliau ini waduh, isinya emas semua para dulur gayeng. Dari 2009 emas Porprov, 2005 emas Porprov, 2005 juga masih emas Kejurda. Kemudian sebagai pelatih juga prestasinya sangat-sangat hebat, membawa juara umum semuanya, sangat-sangat banyak sekali. Untuk nasional, beliau peraih perunggu SEA Games 2003, kemudian perunggu ATF 2004, untuk nasional juga emas Prapon, dan masih banyak lagi. Jadi, Mas Derek, tema podcast kali ini adalah berprestasi, berjaya tanpa narkoba. Kemudian sekilas nih, saya pengen tahu kok Mas Derek bisa senang taekwondo itu ceritanya gimana Mas Derek? Sebenarnya saya tuh suka berkegiatan. Suka berkegiatan ya. Jadi nggak cuma saya suka banyak. Jadi pada dasarnya saya suka olahraga. Jadi dulu awalnya tuh SMA dan taekwondo itu kayak nggak sengaja gitu. Dulu saya tadinya basket. Oke. Habis basket dari sekolah, tim sekolah basket, pulang kok ada ekstrakurikuler baru. Taekwondo, dan itu yang ikut ratusan. Saya masih pakai baju basket, ikut aja. Ikut latihan habis basket langsung taekwondo. Terus keterusan. Kenaan ya Mas ya. Keterusan sampai pindah tempat latihan, cari tempat latihan di Semarang. Jadi saya karena saking senengnya, saya tuh setiap hari cari tempat latihan. Tempat latihan taekwondo di Kota Semarang. Iya. Masih naik Vespa gitu. Naik Vespa. Naik Vespa muter-muter Semarang. Jadi ada tempat latihan di daerah Gajah Mungkur ya, saya Gajah Mungkur. Ada tempat latihan dulu ada namanya STM Snop.
STM Snob ya. Nah, sekarang udah nggak ada. Udah nggak ada. Saya latihan sampai sana itu. Jadi jauh. Saya latihan tuh muter gitu. Saking senangnya tiap hari pengen latihan. Gitu. Orang tuanya mendukung nggak mas latihan taekwondo waktu itu? Orang tua saya belum tahu atau sekedar masih senang? Awalnya cuma dikira saya iseng aja. Oh iseng aja. Tapi makin kesininya kan terus pelatih nggak tahu pelatih mungkin lihat potensi, saya diminta ikut kejuaraan, latihnya ya udah berangkat kejuaraan sendiri aja berangkat. Orang tua juga taunya saya pergi gitu. Terus lama-lama kok lebih serius orang tua dukung sih intinya. Untuk orang tua saya dukung segala. Pertama kejuaraan itu umur berapa mas? SMA kelas 2 SMA kelas 2 ya. Itu masih kalah tuh. Pertama kali masih kalah dulu. Langsung Kyoryugi mas ya? Langsung Kyoryugi. Dulu Pumse belum masih Kyoryugi. Jadi taekwondo ada 2 ya, Kyoryugi dan Pumse. Kalau Pumse dulu belum populer, di Indonesia belum ada. Oke, jadi Mas Derek, kita ini di BNN Polri Jawa Tengah ini podcast ini masih awal-awal ya. Karena apa? Kami ada perintah dari Kepala BNN RI untuk menjadikan podcast ini sebagai smart power. Jadi kami, karena di masa pandemi ya, mungkin semua orang tahu kita jadi jarang bertemu, tetapi kita semua ini masih ingin memberikan informasi yang bermanfaat bagi generasi muda. Ya, biar dalam artian, aku bermedsos, aku lihat apa sih? Nah, semoga podcast ini nanti akan kita tayangkan via YouTube, via IG, dapat memberikan pandangan, ternyata di rumah saja dia bisa mengakses hal-hal yang positif. Nah, kemudian suka dukanya menjadi, kan Mas Derek ini sudah, kalau atletnya berarti sudah berapa puluh tahun Mas? Berapa ya? Saya dari 97 selesai atlet. Saya 2009 selesai. Sebenarnya saya 2006 udah mulai ngelatih, tapi masih atlet juga. Iya. Jadi 2009 saya selesai, mulainya kurang lebih 97-98. Hampir 15 tahunan ada ya? 10 tahun ya? Setelah itu lanjut lagi pelatih sampai terakhir saya 2018 untuk ngelatih tim. Sekarang cuman privat aja. Oh, privat aja ya. Nah, kemudian Mas Derek, suka dukanya tuh apa sih Mas jadi atlet itu? Suka dukanya banyak sukanya sih. Banyak sukanya ya, alhamdulillah. Kalau dukanya malah saya nggak pernah ingat ya. Nggak pernah ingat ya, alhamdulillah. Berarti ibaratnya kalau orang mengerjakan sesuatu dengan ikhlas seperti hobi, akhirnya nyaman ya Mas. Nyaman aja, karena seneng kan tadinya. Sukanya ya banyak teman. Banyak teman. Saya bisa ke berbagai daerah di Indonesia, bisa ke beberapa negara. Mas. Udah berapa negara Mas jadi kunjungi Mas? Korea pasti udah pernah. Korea beberapa kali, Vietnam, SEA Games, Vietnam, Singapura, ya, gitu-gitu aja sih. Jadi banyak sukanya daripada banyak dukanya. Ya dukanya paling kalau ya wajar sih, kalau atlet cedera kan wajar. Kalau ketika pergi kangen sama orang tua gitu sering atau bisa ibaratnya kalau orang Semarang nyelimurke rasa kangennya itu gitu Mas. Telepon sih. Kalau dulu waktu zaman saya atlet itu kan handphone belum kayak sekarang ya. Kita masih kalau mau pakai handphone di luar negeri mahal sekali. Ya. Beli kartu telepon itu yang cuman mungkin baru ngomong berapa menit sudah habis 10.000 Mas. Tapi paling kerasa ya waktu terakhir 2016 itu kangen anak aja karena hampir sebulan di Korea kan. Itu jadi atlet Mas? Pelatih. 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 Jadi kangen anak ya paling ya video call. Oke. Jadi kemudian Mas Derek, karena ini kan juga masih jadi pelatih ya. Di pandemi COVID ini apakah kesibukannya berkurang atau tetap sama aja atau bagaimana Mas? Berkurang sih jelas awalnya berkurang. Tapi kesini ya enggak. Kita udah ngerti caranya menyiasati. Kalau dulu kan masih takut-takut ya. Awal pandemi masih takut-takut. Kalau sekarang udah ya kita jaga jarak, yang penting cuci tangan, pulang mandi seperti itu kan. Berarti tetap ini ngelatihnya tetap langsung ya Mas ya? Nggak offline ya? Enggak. Saya langsung ya? Karena privat kan. Karena privat ya. Jadi memang kenapa saya mau privat? Karena cari yang benar-benar niat aja.
Niat aja. Jadi memang niat mau latihan gitu. Karena kadang kalau yang banyak-banyak itu kadang cuma Nah itu saya sukanya yang latih yang apa, niat aja. Jadi benar-benar dia mau niat, jadi saya capeknya juga nggak seberapa. Kalau dia niat, saya capeknya nggak kerasa. Oh gitu. Sama-sama senangnya gitu ya Mas ya. Oke. Teman-teman dulur gayang semua, kita kedatangan Mas Derek ini untuk memberikan teman-teman yang di rumah, pemirsa semua, untuk memberikan pengetahuan, untuk memberikan panutan. Nah, beliau ini nggak mungkin jadi seperti sekarang kalau beliau dulu pakai narkoba. Nah, saya pengen tanya sama Mas Derek ini. Kalau dulu kan pasti kan di era masih SMA, masih kuliah, teman-teman yang sebayanya masih banyak. Tentu kan dulu Mas Derek pernah mengalami tentunya tekanan sebaya. Misalnya ketemu temannya, yuk dugem, yuk mabuk, yuk rokok, yuk. Pernah kan pasti pernah mengalami itu. Bagaimana Mas Derek mengatasinya, Mas Derek, ketika ada ajakan-ajakan negatif terhadap untuk akan menghalangi masa depannya Mas Derek? Saya satu nggak ngerokok. Nggak ngerokok, oke. Jadi dari kecil, entah kenapa, saya kalau even sama bungkus rokok aja saya tuh nggak suka pegang. Jadi bau tembakau tuh saya nggak suka pegang. Gitu. Nah dari sana saya nggak tertarik yang lain. Nggak tertarik yang lain. Dan ya benar kata Mas tadi, zaman saya tuh ngeri. Bener ya, Mas. Zaman kita lah ya. Zaman kita yang ngeri gitu. Tahun-tahun 90-an itu bahkan teman-teman sekolah saya samping saya sebangku itu bawa apa Mas? Bawa paket apa Mas? Sabu. Nah, bener ya, yang kayak kristal. Masih kelas berapa tuh Mas? Kelas 2 sih. SMA? Kelas 2 SMA. Wah. Ya ini sobat-sobat dulur gayang bisa tahu ya, di zaman beliau ini 2 SMA sudah ada temennya yang bawa sabu. Bayangkan padahal sabu di tahun itu juga pasti harganya mahal. Terus pernah ditawari atau gimana cara Mas Derek itu? Ditawari sih teman enggak. Karena tahu saya mereka bukan kayak orang sekarang bilang circle saya kayak itu. Oh gitu, bukan komunitas saya gitu lah. Komunitas saya. Jadi karena saya sering ini ya, saya tuh ya tadi saya suka berkegiatan. Apapun gitu. Ya olahraga, ya main musik, bahkan saya juga aktif di OSIS dulu. Oke. Jadi circle saya bukan orang-orang seperti itu ya. Itu. Walaupun saya bukan nggak berteman, tapi nggak mengakrabkan. Memang nggak akrab gitu, cuman nggak akrab aja. Iya, tapi tahu lah ya. Tapi saya nggak menghindari mereka karena ya teman aja gitu. Cuman saya nggak mengakrabkan diri gitu. Jadi ketika mereka pakai apa saya juga nggak pernah tahu, jadi saya nggak tertarik juga. Itu memang saya nggak tertarik. Sudah tahu itu nanti efeknya begini gitu kan udah banyak informasi sebenarnya. Iya. Dari baca, dari TV apa segala banyak informasi. Oke. Jadi dulur-dulur gayang semua, ini tipsnya dari Mas Derek sehingga bisa berprestasi dapat emas di kejuaraan macam-macam sekali. Beliau ini adalah lebih untuk ibaratnya berkegiatan yang positif ya Mas ya. Saya garis bawahi berkegiatan yang positif, kemudian dalam artian pilih teman. Kita bukannya maunya temenan sama itu kok, enggak. Beliau ini seperti dibilang tadi, teman yang bawa sabu pun dia tahu. Tetap berteman ya Mas ya, meskipun dia sudah menjaga dalam artian menjaga jarak. Nah, jadi itu memang salah satu faktor Mas Derek, karena bagaimanapun ada penelitian Mas, 90% orang pakai narkoba pertama itu dari temannya. Nah, alhamdulillah Mas Derek ini berada di lingkungan yang tepat, di komunitas yang tepat, sehingga belum ada ajakan nih Mas ya. Kemungkinan kan dulu kan belum ada ajakan atau sudah pernah ada yang mengajak Mas? Saya ingat saya sih enggak ya. Tapi kalaupun mereka ngajak kan biasanya awalnya kan yang ringan dulu. Ringan dulu. Apa tuh ringan itu Mas? Saya ingat saya punya teman dekat, bahkan dia pakai nggak tahu pil apa. Pil seperti itu karena backgroundnya, keluarganya istilahnya nggak support dia, jadi stres. Gitu. Broken home ya Mas ya? Broken home. Tapi saya rasa itu
tergantung dianya sih. Tapi saya berteman sama dia pakai pun nggak pernah nawari saya karena dia tahu saya memang nggak akan mau gitu. Oh gitu. Dia tahu saya nggak akan mau, tapi dia tetap teman gitu. Tapi dibilang tadi broken home, karena dia broken home terus seperti itu sebenarnya nggak alasan sih. Saya sendiri dari keluarga broken. Jadi bapak ibu saya bercerai tapi saya juga nggak pernah ke sana. Nggak pernah ke sana. Itu. Jadi teman-teman dari Mas Derek tadi bilang broken home ternyata bukan dijadikan alasan. Karena Mas Derek beliau ini bilang beliau dari keluarga broken home tapi tetap bisa berprestasi tentunya. Nah, jadi ini pesan untuk para dulur gayam di rumah. Yuk untuk menghindari narkoba, jadikan komunitas yang bagus, kemudian berkegiatan positif sehingga tidak ada kesempatan untuk mikir-mikir negatif. Kemudian Mas Derek ini juga bilang, saya punya teman pecandu, tapi dia nggak berani nawarin saya. Nah, berarti kan Mas Derek ini memberikan citra kepada temannya, saya itu temenan, tapi kalau diajak negatif saya nggak mau. Nah, orangnya sebelum ngajak pun dia nggak berani. Nah, itu juga penting bagi teman-teman semua. Nah, kemudian Mas Derek, kalau dulu Mas Derek ini sebagai sosok figur yang mudah berkomunikasi, bergaul atau seperti apa Mas di lingkungannya Mas Derek? Dulu saya cenderung tertutup. Cenderung tertutup. Tapi saya pikir kalau saya tertutup nggak baik juga. Saya mikir sendiri gitu. Kok saya terus sendiri gitu. Terus akhirnya saya coba untuk ngobrol, banyak orang ketemu banyak orang untuk lebih percaya sama orang. Dulunya sering curiga gitu. Kalau ada orang kumpul, jangan. Terus kok sendiri apa? Jadi susah sendiri. Sakit pikiran sendiri kan. Terus akhirnya dibuang-buang gitu. Dibuang-buang enggak. Akhirnya biasa aja sekarang. Sekarang saya kebuka berteman sama siapa aja. Jadi lebih enak. Jadi lebih enak. Kalau menurut Mas Derek, ketika Mas Derek lebih terbuka, lebih mau berkomunikasi, itu memberikan sesuatu hal yang positif terhadap perkembangan pribadi dan perkembangan masa depan Mas Derek? Iya pasti. Jadi kalau menurut saya orang hidupnya nyaman itu kan kalau banyak komunitasnya, banyak temennya. Kita mau istilahnya kita mau usaha apa aja, pasarnya banyak. Kancone oke, sing tuku ya oke ya Mas ya. Itu kayak sekarang saya mungkin privat taekwondo. Biasanya yang minta privat ya kawan-kawan dari teman-teman anak-anaknya gitu. Teman-teman dulur gayam semua, beliau ini salah satu atlet yang berprestasi juga membuka privat taekwondo. IG-nya apa Mas? @DerekAfsa. Monggo bagi teman-teman yang punya adik kakak mau privat taekwondo bisa sama beliau. Kita lanjut. Nah, selanjutnya Mas Derek, salah satu penyebab remaja berdasarkan penelitian dia pakai narkoba itu karena ketidakmampuan dia menolak dan ketidakmampuan dia berkomunikasi. Nah, dulu Mas Derek untuk menaikkan kemampuan berkomunikasi itu lewat apa? Lewat berkegiatan. Jadi kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu kan yang sifatnya nggak individu, tapi berkelompok. Misalkan kayak saya dulu suka main bola, ya berarti harus berkelompok. Saya taekwondo juga pasti ada partner latihannya, ada pelatih segala macam. Sampai sekarang istilahnya saya bekerja atau main musik juga harus ada timnya. Nah, ketemu banyak orang. Karena posisinya itunya harus sebagai tim ya Mas ya, bukan sebagai individu kan gitu ya. Kalaupun kita mesti Mas Derek biologi individu kan mesti ada timnya, tim pelatih, tim macam-macam seperti itu. Teman latihan segala macam. Nah, ini misal nih Mas Derek, karena Mas Derek kan tadi bercerita temennya banyak, hal negatif di sekitar Mas Derek banyak, tetapi mereka tidak mampu untuk mau mengajak Mas Derek untuk negatif pun susah. Dalam artian mereka nggak berani. Nah, kalau misalnya nih saat ini nih, Mas Derek ini teman saya deket, misalnya saya ada ajakan, Mas Derek pakai nggak usah jauh-jauh ya, misalnya Derek menang, terus Mas Derek kita pesta yang banyak, kita mabuk-mabukan yuk. Cara menolaknya Mas Derek seperti apa sih?
misalnya ada ajakan seperti itu, menurut Mas Derek ya, versi Mas Derek cara menolaknya itu seperti apa? Ya enggak aja. Enggak bisa. Kalau posisi sekarang sih enggak bisa gitu. Saya punya keluarga. Nah, saya punya keluarga. Saya harus pulang. Nah, kalaupun misalkan diajak, ayo kan habis menang syukuran atau apa gitu. Iya, ya kita ajak ke tempat yang positif aman aja. Yang aman misalkan, yuk makan apa, ikan kayak makan apa. Gitu. Lebih baik gitu. Jadi nggak langsung menghindar atau nolak nutup langsung enggak, tapi kita alihkan aja. Oke. Dulur Gayam, itu tadi salah satu tips dari Mas Derek. Ketika kita berada dalam posisi ajakan negatif seseorang, yang pertama tentunya tolak gitu ya Mas ya. Nah, Mas Derek juga benar, sesuai dalam buku literasi kami. Ketika kita ada ajakan pemakaian sesuatu hal yang negatif atau pemakaian narkoba, yang pertama adalah tolak dulu. Nah, yang kedua adalah tolak dengan menggunakan alasan. Benar seperti kata Mas Derek tadi. Jadi menolak, enggak, saya harus pulang, ada keluarga saya, ada anak saya yang butuh sosok seorang ayah. Nah, kalau teman-teman masih muda bisa kok. Saya harus pulang ke rumah, saya hari ini ada kegiatan, saya hari ini ibu saya nunggu di rumah, orang tua nunggu di rumah. Ya, tolak dengan tegas, tolak dengan menggunakan alasan. Kemudian yang ketiga, benar kata seperti Mas Derek, menghindar dalam artian, tapi menghindar kita selimurkan kalau bahasa Semarang. Daripada kita pesta-pesta ke karaokean, yuk kita makan yang enak aja yuk. Nah, seperti itu. Gitu ya Mas ya? Iya, betul. Nah, kemudian Mas Derek nih, kembali lagi, podcast Jateng Bersinar ini adalah untuk generasi milenial nih Mas Derek. Makanya kita panggil Mas Derek sebagai public figure yang berprestasi, bahkan pelatih pun juga masih berprestasi sampai saat ini. Tentunya kan Mas Derek ini mengalami fase-fase sulit di dalam latihannya tadi. Bagaimana cara Mas Derek ketika mengatasi mungkin moodnya lagi nggak enak, lagi nggak nyaman buat latihan, lagi nggak fit buat latihan, untuk mengatasi motivasi seperti itu gimana Mas Derek? Karena saat ini banyak generasi muda tuh ketika yang berbahaya ya, mereka ini sangat labil Mas. Ketika moodnya berkurang, datanglah ajakan, akhirnya ikut sesuatu yang buruk. Nah, untuk mengatasi mood yang jelek seperti tadi, Mas Derek itu menaikkan mood lagi seperti apa, Mas? Saya tuh punya banyak kesenangan. Punya banyak kesenangan ya. Salah satu kalau saya lagi taekwondo, bosen di taekwondo ya saya main musik. Oh gitu. Nonton film. Banyak pilihan. Kalau anak-anak milenial sekarang ajakannya ke itu sebenarnya enggak banyak pilihan, tergantung diri sendiri. Nah, itu. Mau milih terlibat atau enggak. Sekali terlibat, udah. Kalau milih enggak terlibat, ya udah. Pasti kita punya benteng sendiri. Tapi, istilahnya punya pendirian. Aku enggak mau terlibat. Ada banyak pilihan kok sekarang. Kalau kita bosan dengan rutinitas, pilihan itu banyak. Lebih banyak dari kita dulu, Mas ya. Sekarang banyak. Main handphone pun, main game pun bisa jadi pilihan. Jadi pilihan merefresh. Nonton YouTube yang baik-baik pun ada, yang lucu-lucu banyak. Kalau mau keluar tempat nongkrong yang sehat ya, istilah yang baik ya banyak kan gitu. Nah, tergantung diri sendiri mau milih terlibat yang ini atau mau terlibat yang positif. Jadi kaulah muda semua, dulur gayam semua, Mas Derek ini kalau cara menghilangkan stresnya ya Mas Derek ya. Beliau ini memiliki banyak hobi, ditularkan melalui hobi tersebut. Ya, kalau pas lagi nggak mau taekwondo ya, aku sepak bola, main basket, lihat YouTube yang lucu-lucu kan. Jadi teman-teman bukan suatu halangan ketika teman-teman nggak mood, teman-teman yang tahu kan adalah teman-teman sendiri. Mana yang membuatku lama lagi, ketika sudah nyaman lagi, balik lagi moodnya, latihan lagi ya Mas. Kalau nggak ada lingkungan yang gitu, ciptakan. Misalkan, aku nggak punya komunitas futsal. Pikirnya kalau kamu suka futsal, masa dari katakanlah kita punya sosial media, ada Instagram atau Facebook atau WA, teman segitu ribuan kan? Ribuan ya Mas. Masa nggak ada sih 10 orang yang suka main basket atau 10-20 orang yang suka main futsal. Apalagi kan temannya kan dari SD ada, SMP,
SMA, Ciptakan. kuliah, Iya, ciptakan. ciptakan. Nah, itu tadi teman-teman, ciptakan komunitas, tentunya Yang ciptakan sehat. komunitas yang positif ya. Yang Mas, ya? positif. Nah, kemudian Mas Derek ada pertanyaan lagi nih. Ketika Mas Derek berada di suatu pilihan, misalnya prioritas ya, menentukan prioritasnya. Kalau tipe Mas Derek ini bagaimana cara menentukan prioritas ketika ada di suatu kegiatan atau di suatu saat, aku harus milih A, B, atau C. Kalau Mas Derek ini bagaimana cara menentukan prioritas tersebut agar tentunya masa depannya agar bisa lebih baik ketika ada penentuan prioritas itu? Gimana? Nah, ini saya ada cerita nih. Nah, ada cerita, silakan. Sebenarnya tahun 2003 itu 2002 akhir itu saya sempat dikeluarkan dari Taekwondo Jawa Tengah. Kenapa, Mas? Karena prestasi nggak naik. Prestasinya Prestasi stuck. Hmm. Saya dikeluarkan, terus saya mau apa? Akhirnya saya tetap latihan sendiri itu tadi. Oke. Tetap latihan di klub kembali, terus habis itu ternyata saya bisa masuk lagi. Ikut kejuaraan Kejurda 2003 saya masuk lagi. Dalam perjalanan itu, karena saya waktu sempat keluar tuh saya sempat ikut band. Dalam perjalanan mau menuju ke PON 2004 itu, saya sempat antara mau band atau mau jadi atlet. Iya, band waktu itu cukup apa ya istilahnya cukup punya nama di kampus. Waktu itu, terus tapi posisi saya sebagai atlet juga menghadapi event yang besar, yang dimana ini punya rentan waktu segini. Ini pokoknya saya kerja keras 9 bulan, saya hasilnya ini. Dan itu nggak bisa misalnya dengan bagi ya Mas ya? Aku sambil ngeband juga sambil latihan juga bisa ya Mas ya? Bisa. Nah, berarti harus menentukan pilihan. Harus memilih. Nah, satu saat saya harus latihan siang, saya pergi latihan band karena sudah terlanjur janji untuk latihan band. Pelatih saya tahu, pelatih diemin saya 3 bulan. Saya latihan itu diemin 3 bulan. Akhirnya harus ngobrol sama pelatih. Ngobrol dari maghrib sampai jam 1 malam itu cuma ngobrol ini sama pelatih. Namanya Master Singgi. Ya. Nah, Master Singgi nanti kalau dengar dia ngerti sekali cerita. Nanti saya tag Mas. Nah, kalau ada idenya kita tag ini Master Singgi ini. Master Singgi Hindarto. Nah, beliau membuka pikiran saya bahwa mana yang paling urgent sekarang. Nah, mana yang bisa merubah hidupmu. Nah, saya pilih Taekwondo. Walaupun waktu itu band saya dijanjikan untuk rekaman. Masih dijanjikan. Kalau ini jelas, saya menghadapi SEA Games dan menghadapi PON. Itu jelas. Saya terus band saya berhenti dulu. Saya jalan atlet dan ada hasilnya. Alhamdulillah pilihannya bener ya Mas ya. Nah, jadi waktu itu berarti Mas Derek lebih minta advice atau minta saran dari orang-orang yang dalam artian sudah senior. Sempat minta saran sama orang tua Mas? Orang tua saya tuh nggak pernah memaksa atau ngasih keputusan kamu harus ini nggak pernah. Pasti yang bikin kamu nyaman apa? Orang tua saya tuh moderat ya. Rock and roll banget. Jadi ibu saya terutama ibu saya tuh sangat membebaskan pilihan saya gitu. Karena mungkin tahu saya nggak akan macam-macam. Jadi bebas saja. Jadi sudah tahu Mas Derek ini adalah bertanggung jawab dan orangnya nggak mau macam-macam. Jadi teman-teman, beliau ini tadi tentunya ketika menghadapi, meskipun sempat bingung tadi ya Mas ya, untuk menentukan sempat bingung ya. Tapi ketika ada saran dari orang-orang yang dalamnya terdekat ya, orang-orang yang tahu atau lebih senior, beliau ini alhamdulillah memilih jalan yang benar. Jadi teman-teman, ketika kita berada dalam posisi membingungkan untuk memilih sesuatu, teman-teman jika memang tidak yakin dengan pilihan teman-teman, yuk ajak orang terdekatnya, orang yang senior, orang tersayang teman-teman ya, yang lebih tahu untuk memberikan saran. Nah, kemudian Mas Derek ini kan sebagai public figure nih tentunya, ketika seorang atlet, seorang pelatih, dan beliau ini juga kalau teman-teman lihat di IG-nya, beliau ini juga pemusik ini. Pasti dalam artian penggemarnya banyak,
pengikutnya banyak. Nah, pernah mendapatkan bullying di IG atau secara WA atau gimana nggak Mas? Bullying dari orang-orang di IG itu atau Pernah. Nah, kalau pernah seperti apa bullyingnya dan gimana cara mengatasinya nih Mas Derek? Ya, saya nggak terlalu peduli. Asal nggak salah, artinya salah norma, dalam norma-norma aja saya udah nggak terlalu pedulikan pendapat orang gitu. Karena misalkan saya main musik gitu, orang nggak suka, itu jadi saya pikir itu seleramu aja nggak pas sama saya. Oh gitu. Selera kita nggak sama, udah selesai. Kalau buat saya, jadi bully selama ini sih saya nggak terlalu. Jadi lebih ke jarge baik. Biarin Gitu aja. ya. Jadi tapi sempat masuk ke hatinya, masuk ke hati kecilnya. Kalau itu sebenarnya aku dibully. Kalau itu kritik dari orang dekat, misal kritik dari keluarga, dari istri atau dari orang tua atau even itu dari pelatih dulu, itu yang saya pikirkan. Karena pasti mereka mau saya jadi lebih baik. Tapi kalau dari orang yang kita nggak tahu itu siapa dan itu lebih sifatnya menjatuhkan, nggak ada gunanya sih, saya pikir. Oke. Jadi teman-teman memang generasi milenial saat ini ya Mas ya, itu rentan bullying kan. Ada banyak kasus data, saya sedikit bacakan datanya Mas ya. Jadi teman-teman, ini data penelitian dari BNN teman-teman, hasil survei di tahun 2018 di 13 ibu kota provinsi, prevalensi penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar adalah 3,2%. Jadi ada 2,2 juta pelajar di Indonesia yang menyalahgunakan. Nah, ini data-data sangat tinggi. Nah, ternyata ketika di downgrade itu adalah karena mereka pertama karena bullying. Ketika mereka dapatkan bullying, mereka nggak kuat, akhirnya mereka mengalihkan sesuatu ke hal yang negatif. Bisa minuman keras, bisa narkoba, bahkan ada yang masuk ke free sex. Nah, itu sangat berbahaya. Kemudian di Jawa Tengah ini Mas, di Jawa Tengah prevalensi penyalahgunaan narkoba di tahun 2019 adalah 1,3% atau sebanyak 195.000 orang yang menyalahgunakan narkoba. Nah, berbahayanya bagi dulur gayang semua, orang pakai narkoba, orang menyalahgunakan narkoba itu biasanya nggak senang sendirian Mas. Ajak teman. Misalnya ada nggak biasanya kebiasaan orang mau karaokean, orang mau bubuan sendirian, kan jarang tuh Mas. Nggak nyaman. Nah, yang berbahaya adalah bagi generasi muda, dulur gayang semua. Ketika 195.000 orang tadi ngajak orang, satu aja udah jadi 400.000 orang. 400.000 orang ngajak satu lagi, nah itu yang berbahaya. Makanya kita memberikan pengetahuan kepada generasi milenial saat ini. Yuk, mengapa tuh teman-teman generasi milenial menjadi sasaran podcast kami ya karena ini. Data menunjukkan sangat mengkhawatirkan. Nah, ini juga data lagi yang sangat-sangat menggelitik menurut saya ya. Usia pertama kali mencoba narkoba berkisar antara 17 sampai 19 tahun, Mas. Ketika SMA kelas 1 ya, Mas? Kelas 3 ya berarti ya? Jadi teman-teman ketika SMA kelas 3 menuju kuliah itu adalah masa-masa rawan. Yang menarik, Mas Derek, ada penelitian lagi, ketika sudah SMA, kelas 1, kelas 2 sudah pakai narkoba, ketika bekerja, pemakaian mereka lebih intens. Karena udah punya income. Benar sekali. Jadi di kelas 1, kelas 2 itu mereka biasanya kan dikasih atau diajak dikasih. Ketika mereka merasakan kenikmatan yang menurut mereka nikmat, padahal versi kesehatan mereka adalah keracunan, Mas ya. Mereka kemudian ketika mereka sudah bekerja, punya income sendiri, mereka akhirnya pakai narkoba. Nah, akan menjadi golongan pemakai narkoba di kalangan pekerja. Nah, di banyak kasus pekerja, Mas, ketika dari 50 orang, itu ada sekitar 20 orang pekerja yang memakai narkoba. Biasanya mereka tidak lama bertahan kerja. Nah, ini tentunya data yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Kemudian alasan utama orang pakai narkoba itu adalah 40% karena coba-coba.
Jadi itu tadi Mas Derek bener kan? Misalnya diajak itu, apalagi generasi milenial nih, labil nih, apa tuh? Penasaran. Enak apa ora? Penasaran, bener. Kemudian 35% karena dibujuk teman sebaya. Nah, itulah tadi kami selalu tanya kepada Mas Derek teman sebayanya kok bisa Mas Derek jadi berprestasi seperti sekarang? Kok bisa terhindar? Ya karena Mas Derek bisa menghindarkan tekanan teman sebaya yang negatif. Akhirnya memilih komunitas yang positif. Nah, kemudian data lagi teman-teman semua nih. Sumber perolehan narkoba pertama kali adalah teman, 92,6%. Nah, data ini kita sinkronkan dengan pengalaman Mas Derek. Cocok sekali, Mas. Kalau Mas Derek nggak tahu ya, kalau dulu pakai narkoba, nggak akan mungkin bisa seperti ini. Benar nggak, Mas? Iya kan? Nah, Dulur Gayang, tak terasa sudah hampir 40 menit kita bersama. Kita sudah berada sesi terakhir nih. Nanti Mas Derek kita ketemu lagi, kita bisa setelah ini lagi game bareng. Intinya, bagi Dulur Gayang semua, kalau ada pertanyaan tentang Mas Derek, kalau misalnya Mas Derek hadirkan lagi, silahkan DM kami nanti di IG atau di YouTube. Kalau Mas Derek mau dihadirkan lagi, kita siap. Dan pertanyaannya silahkan diketik di situ, kita hadirkan lagi beliau. Nah, Mas Derek, closing statement nih Mas, dari Mas Derek nih, terkait anti narkoba dan bagaimana agar generasi muda saat ini tetap produktif, bahagia, dan sehat di era pandemi. Untuk pesan untuk para generasi milenial. Untuk teman-teman milenial. Iya. Pesan saya sih, ya tadi, cari apa yang kamu sukai. Cari apa yang kamu sukai, tekuni, ciptakan lingkungan atau circle yang baik. Kalau memang belum ada, cari circle yang baik. Dengan itu terhindar sih. Dengan itu kalau bisa dapat apa yang disuka, ditekuni, pasti menghasilkan. Oke. Jadi, teman-teman itu tadi, kalau sesuatu kita tekun, kita mempunyai komunitas yang bagus, pasti dapat terhindar. Nah, Mas Derek sebagai penutup, kita ada yel nih Mas Derek. Apa ini? Jateng Gayang, lawan narkoba bareng-bareng, war on drugs. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng, war on drugs. Oke. Bisa masa kita bareng-bareng ya? Bisa. Oke, 1, 2, 3. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng, war on drug. Kita ulangi sekali lagi Mas, biar lebih semangat nih. 1, 2, 3. Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng, war on drug. Oke, terima kasih para pendengar sekalian. Terima kasih Mas Derek, jangan kapok kesini. Enggak, senang sekali. Iya, sekian dari kami. Saksikan podcast berikutnya, podcast Jateng Bersinar, BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian tetap follow dan akun-akun kami ada di Instagramnya @info_BNN Provinsi Jawa Tengah, Twitternya @BNNProvJateng, YouTube-nya BNN Prof Jateng, dan Facebook-nya BNN Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami juga punya website jateng.bnn.go.id. Terima kasih, saya Dela Sulistiawan Junior, host pada podcast kali ini. Kalau ada kata salah dan kurang berkenan, kami mohon maaf. Selamat pagi, sekali lagi, Jateng Gayang lawan narkoba bareng-bareng, war on drug. Terima kasih, dadah. Assalamualaikum.